kesibukan. Nah, sudah bergabung nih. Selamat sore, Mas Hai, Kang. sore juga. Waduh, apa kabarnya, Mas Telat Kang? ya? Enggak. Justru Mas Kang ini cepat loh, langsung bergabung loh. Oke, syukurlah. Malah lebih duluan dari sahabat Sonora lainnya. Biasanya kan sahabat Sonora udah ngantri dulu, baru Mas Kangnya datang. Oke. Nah, yang ini Mas Kang datang duluan. Ya lebih baik kecepatan daripada ketelatan ya. Itu dia, Mas Kang. Ini kita hari ini ngebahas sifat dan juga karakter dari unsur air, Mas Unsur Kang. air. Ya, Unsur terakhir ini ya, hari ini kan. betul. Nah, ini gimana nih sifat unsurnya? Apakah juga sefleksibel itu? Karena kan air kan bisa ngikutin tempat gitu kan. Nah, ini seperti apa, Mas Kang, sifat dan karakternya? Iya, pasti karena kita udah bahas elemen yang lain ya seperti unsur api. Ya. Unsur air udah pasti kebalikan dari sifat-sifat unsur api. Wah, yang tenang gitu-gitu ya berarti ya. Betul. Ya kalau unsur api apa nih Mbak Sesa? Menggebu-gebu, Mas Kang, itu. Gebu-gebu ya. Nah, kalau air itu berhati-hati ya, malah cenderung takut Ah, oke. gitu. Malah sebenarnya saya pengen bilang kalau unsur air itu orang yang memiliki unsur air itu sangat eh apa ya bisa dibilang over ya. Dia bisa over kesenangan, dia bisa over ketakutan. Over kesenangannya kenapa nih, Mas Kang? Kalau over ketakutannya mungkin karena Mas Kang tadi Ya, bilang hati-hati kan. Kalau over kesenangan nih? ya tergantung situasi. Jadi misalnya kalau lagi seneng, dia bisa ke bawah situasi, dia bisa seneng sekali gitu. Oh, oke. Ya, bagi orang yang unsur airnya lumayan banyak, dia akan seperti itu. Dan begitu juga dengan saat lagi sedih atau lagi ditimpa musibah, ya pasti jadi gampang stres, Ah, over oke. over berpikir, terlalu stres gitu. Berarti pokoknya jadi lebih ke bawah suasana gitu ya, Ke Mas Kang bawah ya? suasana, ke bawah perasaan. Ah, oke. Ini sifat air. Mas Kang, sebelum kita lanjut ke pertanyaan lainnya, mungkin Mas Kang bisa pakai dua-duanya, bisa tolong pakai dua headsetnya, satunya dilepas ya itu ya? Oh iya, satunya copot. Oh, Cuman satunya bisa copot. satu. Iya. Oh, alah, oke ya udah. Oke, nggak apa-apa Mas Kang. Tadi Iya, kirain kedengeran kan satunya tapi kelupaan. jelas ya? Tetap kedengeran, tetap kedengeran Oke, kok Mas sip. Kang. Oke, Ya, itu tadi. jadi itu sifat umum unsur air ya. Tapi kelebihannya, saya pengen bicara kelebihannya dulu ya. Kelebihan dari unsur air itu adalah orangnya sangat kreatif. Ah, oke. Ya, Pasti. mencintai seni ya, kesenian seperti seni nyanyi, seni musik itu pasti menyukai seni-seni itu. Tapi bukan berarti orang yang unsur air bisa usaha di bidang seni ya. Jadi itu lebih ke hobi. Ya, jadi mesti Oh, dibedain oke. karakter dan bidang usahanya. Kalau kita bicara karakter unsur air, itu pasti mencintai dunia seni, Mhm. tapi Tapi belum belum tentu tentu. bisa usaha di bidang seni gitu. Ah, oke. Berarti itu cuman hobi aja ya, Mas Kang ya? Betul, dan tadi Mbak Sesa bilang juga orangnya fleksibel kayak air ya. Nah, Oh, itu itu juga benar, Mas Kang? betul, betul. Nah, jadi saking fleksibelnya, kadang-kadang malah suka nggak enakan sama orang. Orang maunya begini, ya oke kita Heeh. ikutin. Orang maunya begitu, oke kita ikutin. Gitu. Nanti Berarti ini capek jadi sendiri. berarti ini jadi salah satu sifat buruknya dari mereka yang berunsur air dong, Mas Kang? Apa enggak juga? Iya, bisa jadi kelebihan atau kekurangan. Kalau kelebihannya berarti banyak disukai oleh orang lain ya, karena Benar, sifatnya benar. itu bisa blending, bisa paham sifat orang lain juga, lebih tenggang rasa. Ya. Nah, jeleknya itu malah merugikan diri sendiri. Jadi kita harus balance. Balik lagi ke feng shui itu balance. Jadi kita harus tahu kapan stop ya, batas-batasannya Ya. apa. Maka kita bisa menjaga diri sendiri. Kalau enggak nanti yang terluka malah diri sendiri ya kan, mesti begini, mesti Waduh. gitu.
jadi kita yang ribet, jadi kita yang sakit ya Mas Kang ya, mikirin harus gimananya gitu ya. Betul, nanti ujungnya ngambek sendiri kan, karena air itu sifatnya ya begitu, perasa. Kalau kita udah ngalah untuk orang lain, tapi orang lain nggak mengerti dan malah nggak mengalah untuk kita, kita jadinya merasa kok dirugikan gitu. Oh, jadi sisi hitung-hitungannya di situ ya Mas Kang ya. Kalau aku ngasih ini, Iya. aku boleh dong dapat yang lebih lagi dari itu gitu ya. Pasti, ya karena kan kita expect yang Oke. sama, karena dengan kelembutan kita, kita mau yang lain juga lembut sama kita, gitu. Oke. Itu untuk sifat baik dan juga sifat buruknya dari mereka yang berunsur air ya Mas Kang ya. Betul. Ini Nah kalau berarti di, Mhm. sama dengan unsur-unsur lainnya ya Mas Kang. Maksudnya kalau misalnya juga apa yang akan terjadi ini kalau seseorang ini unsur airnya gede banget, itu akan jadi gimana dia Mas Kang? iya pertama dia pasti orangnya sangat berpikir panjang untuk marah, ya. Karena Oh. dan kalau marah pun biasanya tidak berapi-api, lebih banyak memendam perasaannya. Mm-mm. Ya, tutur katanya halus. Oke. Ya, lalu juga kalau di dunia bisnis, unsur air itu pasti punya intuisi yang kuat. Ya, karena unsur air itu kan seni ya, jadi Ya. intuisinya sangat berperan. Jadi nanti dia mungkin bisa berpikir sesuatu yang tidak dipikirkan oleh orang lain. Karena Ini kreativitas itu. ini saya nungguin kalau Mas Kang tadi kayaknya mau ngomong apa. Ini karena tadi Hmm. Mas Kang ngomongin soal bisnis, berarti untuk karirnya si unsur air ini bisa di mana aja Mas Kang? Sebagian besar ya? Kalau unsur air itu kita memang mesti dihitung total ya, seperti yang di awal kita bicarakan, pasti harus lihat tahun, bulan, Ya. tanggal, dan jam. Tapi secara garis besar unsur air itu memang di dunia seni, dunia perbankan, ya, lalu di dunia IT, software, ya pas banget nih di tahun sekarang ya, sangat booming kan bisnis IT, bisnis Benar. software, gitu. Oke, baik. Kalau kita udah ngomongin karir, pastinya kita mau tahu juga nih Mas Kang, kesehatan. Nah, apa nih yang perlu diperhatikan sama unsur air ini? Oke, kalau unsur air itu organ tubuhnya adalah kantung kemih, ginjal, telinga, darah, ya itu ada 4 unsur itu yang secara garis besar masuk di unsur air. Itu yang perlu diperhatikan ya, Mas Kang ya? Betul, ya kekurangan atau kelebihan kita harus lihat. Kemudian untuk, wah ini biasa yang ditanya-tanyain juga, kalau warna gitu, bisa ketebak nggak sih Mas Kang meskipun belum tahu nih, kan ini saya belum mulai nanyain sahabat Sonora gitu kan, bisa ketebak nggak unsur apa jadinya, warna apa yang warna-warna baju gitu yang memang harus dipakai oleh si unsur air ini gitu. Paling saya bisa bilang kalau unsur air itu adalah warnanya dominan lebih ke abu-abu, biru, ya hitam. Itu adalah warna-warna unsur air. Tapi kalau untuk saran, apalagi ke pendengar Sonora nggak boleh sembarangan nih.